Shalom, saudara. Berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Hernadi Kurniawan dari GKI Ambarawa. Hari ini kita akan belajar dari Kitab Ester dengan satu tema, sebuah kebetulan yang ajaib. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena dengan melalui berbagai peristiwa dan kejadian yang kami alami, Tuhan mengajar kami bahwa di sanalah Engkau ada dan Engkau berkenan untuk menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan mengangkat kami, membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami rindu kembali membaca firman Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan olehnya. Tuhan menolong kami, Roh Kudus, memberikan pengurapan-Mu kepada setiap kami, baik yang menguraikan, hamba-Mu yang menguraikan maupun kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan dari kitab Ester pasal 6, ayat 1 sampai 2, ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada istilah Jawa yang menyebutkan demikian, dilalah kersaning Allah. Dilalah kersaning Allah, satu peristiwa atau satu kejadian yang tidak diduga, yang sepertinya tiba-tiba, dan semuanya itu terjadi karena sudah diatur dan direncanakan oleh Allah. Nah, kira-kira begitu. Dilalah kersaning Allah. Sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang tiba-tiba tidak direncanakan dan diyakini itu berasal dari Allah. Dan itulah yang terjadi pada tokoh kita kali ini, yaitu Mordekai. Mordekai adalah seorang yang sangat tidak disukai oleh Haman, pembesar panglima kerajaan Persia Media dari Raja Ahasiweros ini, yang mendapatkan kebesaran, penghargaan, pujian dari raja. Dan semua orang sujud berlutut menyembah Haman setiap Haman lewat. Tetapi hanya satu orang yang tidak melakukannya, yaitu Mordekai. Mordekai adalah ayah angkat dari Ester, sang ratu saat itu. Nah, Haman ini sangat membenci Mordekai dan sudah mempersiapkan sebuah rencana yang matang untuk memusnahkan, membunuh Mordekai. Tiang penyulaan, tiang pancang yang akan memancang kepalanya Mordekai sudah disiapkan. Bahkan Haman sudah merencanakan sebuah pemusnahan massal untuk bangsanya Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Dan sudah mendapatkan restu dari raja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Ester, sungguh sebuah drama kehidupan umat Allah yang sangat luar biasa. Kehidupan umat Allah yang dikendalikan oleh Tuhan. Di luar, melampaui segala rencana manusia, rencana jahat manusia. Dan itulah yang terjadi pada Mordekai. Seperti tadi dikatakan, Haman sudah menyiapkan begitu rupa pembunuhan massal. Dan secara khusus bagi Mordekai, satu tiang pancang, tiang penyulaan untuk Mordekai. Dan seolah semua sudah siap. Tapi dalam bacaan kita hari ini tadi, dicatat di sana pada malam itu
raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Orang Jawa akan mengatakan, kok yandilalah raja itu tidak bisa tidur. Sehingga dia meminta untuk membacakan kitab pencatatan sejarah, dan di situ ditemukan 5 tahun yang lalu ada seorang yang sangat berjasa menyelamatkan nyawa raja yang bernama Mordekai karena persekongkolan dua sida-sida. Ketahuan, dilaporkan kepada raja, dan rupanya saat itu belum ada penghargaan, penghormatan untuk jasa Mordekai ini. Dan raja juga bertanya, apa yang sudah diberikan kepada Mordekai? Belum ada, Tuanku Raja. Wah, raja ini gelisah. Orang yang sangat berjasa menyelamatkan nyawanya sama sekali belum mendapatkan penghargaan kerajaan. Dan dia bertanya, apa kira-kira penghargaan yang pantas untuk seorang yang sudah menyelamatkan raja? Dan pertanyaan raja ini ditanyakan kepada Haman. Haman, menurut kamu, apa yang patut diberikan kepada seorang yang sangat berjasa kepada kerajaan menyelamatkan nyawa raja? Haman mengira itu adalah dia. Wah, dalam hatinya dia berpikir, raja akan memberikan penghormatan kepadaku. Baiklah, aku akan memberikan saran kepada raja yang membuat aku senang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dicatat dalam ayat-ayat sebelumnya yang tidak kita baca, yang tidak saya bacakan untuk kita sekalian. Tapi singkat cerita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu akhir dari kitab Ester. Bagaimana Allah menyelamatkan Mordekai, Allah menyelamatkan bangsa Yahudi yang ada dalam pembuangan melalui peristiwa dilalah kersaning Allah. Sebuah kebetulan yang ajaib. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang sekarang saat ini saudara, Bapak Ibu, saudaraku alami? Mungkin saat ini ada di antara saudara yang merasakan kehidupan yang begitu mencekam, tidak nyaman, gelisah, karena peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang seolah menerpa, mengancam kehidupan kita, kehidupan saudara. Mungkin ada orang lain, kolega, ataukah saudara, atau rekan yang sangat membenci saudara. Dan membuat satu perencanaan, satu persekongkolan, satu agenda tersembunyi untuk menjatuhkan saudara, dan saudara tahu itu. Atau juga mungkin satu peristiwa yang mengancam kehidupan saudara dan keluarga. Entahkah itu karena sebuah peristiwa ekonomi di negeri ini, sehingga membuat tempat kerja saudara atau tempat usaha saudara harus gulung tikar, atau harus di PHK, atau juga peristiwa-peristiwa yang lain yang membuat saudara merasa sangat-sangat tidak berdaya dan sudah habis pikir, habis akal, apa yang harus aku lakukan. Nah, saudara, bercermin dari kisah Mordekai, Ester, dan bangsa Yahudi saat itu merasa tidak ada cara lain lagi yang bisa mereka lakukan selain berharap kepada Tuhan. Dan saat itu memang Ester menyuruh, meminta Mordekai
mengajak semua orang Yahudi yang ada di dalam kekuasaan Raja Ahasiweros dalam pembuangan itu untuk berpuasa. Dan diteguhkan oleh peristiwa sebuah kebetulan yang ajaib tadi. Kok yang dilalah, raja itu tidak bisa tidur dan melihat ada satu kesempatan untuk menghormati Mordekai. Dan disitulah Allah bekerja. Demikian juga dengan saudara. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, saudara merasa terancam. Percayalah, suatu saat Tuhan mengizinkan sebuah kebetulan yang ajaib. Dilalah kersaning Allah. Ada satu peristiwa, ada satu masa. Tuhan membalikkan semuanya. Hanya lakukanlah seperti yang dilakukan Mordekai, Ester, dan bangsa Yahudi saat itu. Percaya dan terus berserah kepada Allah. Berdoa. Tuhan akan menolong. Mari kita tundukkan kepala kita, mohon kekuatan hikmat dari Tuhan. Tuhan, Bapa kami ada di surga. Sungguh Tuhan, kehidupan kami di tengah peradaban manusia sering diperjumpakan dengan berbagai hal yang sangat tidak menyenangkan, menyakitkan, memedihkan hati. Tetapi Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan Allah yang dapat merasakan begitu sakit, begitu pedihnya ketika harga diri, ketika kehidupan kami ini disingkirkan, ditolak, bahkan diancam. Tuhan, kami percaya Tuhan sedang merancangkan, mereka-rekakan satu kebaikan bagi kami. Satu kebaikan untuk anak-anak-Mu yang menaruh harap dan percaya kepadamu. Sama seperti Mordekai, sama seperti Ester, sama seperti umat-Mu saat itu Tuhan. Demikian juga dengan kami saat ini, umat-Mu di zaman ini, yang juga ada di dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, dan kami tetap belajar untuk setia, tekun, dengan tetap terus mengerjakan bagian kami. Taat kepada firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami menantikan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.